NIM 2023 Sarjana Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari buku review keempat, yaitu teori pilihan rasional, advokasi dan kritik dari mata kuliah teori sosiologi modern. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini saya akan memaparkan video materinya. Selamat menyaksikan. Bab 1. Metode penurunan abstraksi. Baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan abstraksi itu. Abstraksi merupakan bentuk ringkas dari isi suatu dokumen yang terdiri atas bagian-bagian penting dari suatu tulisan dan mendeskripsikan isi dan cakapan dari tulisan itu. Baik, itu tadi maksud dari abstraksi. Sekarang kita lanjut ke materi intinya. A. Heuristika 1, yaitu logika situasi. Di sini menjelaskan bahwa sebuah teori inti yang memenuhi ketiga persyaratan ini untuk teori individual lebih dari yang lain adalah model yang tampaknya untuk muncul lebih dan sebagai inti umum dari ilmu-ilmu sosial. Untuk alasan ini, ada urutan prioritas yang pasti. Jadikan asumsi jembatan struktural lebih realistis dulu dan baru kemudian menarik asumsi kognitif yang disederhanakan jika perlu. Jadi, seseorang harus bekerja terlebih dahulu untuk membuat pembatasan lebih realistis dan kemudian tujuan, dan hanya kemudian harapan. Tidak setiap teori inti memungkinkan pengembangan berhadap ini juga seperti yang lain. Misalnya, seperti yang telah kita lihat dalam kasus Elot, jika salah satu digunakan sebagai teori inti, gagasan bahwa orang adalah rasional atau tradisional, maka seseorang tidak dapat melangkah terlalu jauh dengan perkembangan asumsi jembatan. Yang ke B, heuristika 2, yaitu fungsi produksi sosial dan pembingkaian. Di sini menjelaskan bahwa jika sosialisasi berhasil, yang diinginkan atau preferensi direkayasa secara sosial agar sesuai dengan yang diinginkan atau dinilai, dan individu akan bertindak sesuai dengan keinginannya. Melalui tautan ini, terbukti sulit untuk menggunakan yang kedua pesan tanpa mendukung yang pertama. Namun, pesan pertama tidak sesuai dengan heuristik yang digerakkan oleh Kendall atau logika dari situasi. Apa yang dibutuhkan adalah cara untuk menggunakan sosiologi penting, wawasan ikal tentang asal-usul sosial preferensi, tanpa demikian membuang pilihan dari analisis. Bab 2, yaitu peran model tindakan tujuan dalam sosiologi. A. Model tindakan tujuan. Di sini menjelaskan bahwa model pilihan rasional menerima perlakuan formal yang rinci dalam teori utilitas yang diharapkan, yang berkaitan dengan pilihan di antara alternatif di mana probabilitas dapat dilampirkan ke konsekuensi diharapkan terjadi dari alternatif. Sebagai model pilihan di bawah risiko, utilitas fungsi dalam model ini mewakili campuran senyawa dari A. Kekuatan preferensi untuk konsekuensi di bawah kepastian, dan B. Sikap terhadap risiko. Seperti yang dijelaskan oleh Tversky dan Kahneman tahun 1986, aksiomatik landasan teori utilitas yang diharapkan dan pengalaman subjektif utilitas yang diharapkan melibatkan 4 substantif atau sebagai tambahan dengan asumsi yang lebih teknis tentang komparabilitas dan kontinuitas. Ada 4 asumsi substantif
dalam urutan meningkat kepentingan normatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembatalan atau penghapusan dari setiap negara yang membawa hasil yang sama, terlepas dari seseorang pilihan. Yang kedua, transitivitas preferensi yang memungkinkan untuk nilai setiap opsi yang tidak bergantung pada yang lain pilihan yang tersedia. Yang ketiga, dominasi di mana opsi dipilih jika lebih baik dari yang lain di satu negara bagian dan setidaknya sama bagusnya di semua negara lain menyatakan. Dan yang keempat, invariansi di mana preferensi antara opsi tidak terpengaruh oleh representasi yang berbeda atau deskripsi dari masalah pilihan yang sama. Yang ke B, asal-usul nilai dan kepercayaan. Di sini menjelaskan bahwa sampai saat ini masalah utama dengan penerapan model tindakan yang bertujuan khususnya di bidang-bidang seperti ekonomi dan ilmu politik, di mana kepentingan utama telah diagregasi. Bahwa postulat bertujuan memiliki asumsi yang sebenar-benar dan sempit tentang apa individu menghargai dan percaya. Misalnya, biasanya sebagai individu berusaha untuk memaksimalkan kepentingan diri mereka sendiri atau sering dioperasionalkan sebagai kekayaan. Asumsi ini mengabaikan peran sosialisasi dalam menanamkan nilai-nilai yang mendorong tindakan atas nama orang lain, serta peran emosi dalam mendorong hal tersebut. Asumsi bahwa perilaku manusia secara sempit ditentukan oleh dirinya sendiri, tertarik dalam penggunaan istilah rasionalitas untuk merujuk pada efisiensi mengejar tujuan ekonomi, telah menyebabkan asumsi yang salah dengan banyak teori tindakan purposif secara inheren egoistis, bahwa mereka menganggap individu sebagai menghitung manfaat yang diharapkan untuk diri mereka dari jalur tindakan alternatif dan bertindak sesuai dengan itu. Bab yang ketiga yaitu prinsip pilihan rasional dan masalah teori yang memuaskan. A. Pertanyaan rasionalitas. Baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan rasionalitas. Rasionalitas mengandung dua pengertian. Yang pertama, sebagai sebuah tindakan yang tepat dilihat dari hasil yang diharapkan sebagaimana diukur dari sudut pandang pencapaian tujuan. Yang kedua, sebagai sebuah keyakinan yang dipegang individu, di mana keyakinan tersebut didukung oleh bukti-bukti terbaik yang tersedia. Baik, itu tadi pengertian dari rasionalitas. Sekarang kita lanjut ke materi intinya. 1. Masalah rasionalitas. Di sini menjelaskan bahwa tujuan dari bagian ini adalah untuk menunjukkan bahwa rasionalitas bekerja dua fungsi yang sangat berbeda dalam teori. Pada rentang yang sangat sempit kondisi, rasionalitas beroperasi seperti hukum yang menghasilkan prediksi dan penjelasan. Di tempat lain, rasionalitas beroperasi seperti teori prinsip yang fungsinya untuk menimbulkan masalah dalam teori. Satu kali rasionalitas menimbulkan masalah, prosedur lain dibangkitkan untuk menghasilkan penjelasan dan prediksi. Yang kedua, hubungan sosial. Di sini menjelaskan bahwa perhatian utama sosiologi adalah hubungan sosial. AT adalah teori tindakan sosial, tetapi mempertimbangkan tindakan hanya dalam hubungan sosial. Di AT, struktur terdiri dari hubungan yang terhubung, yaitu hubungan digunakan dalam teori sebagai blok bangunan untuk mengembangkan formulasi untuk struktur. Sejauh mana sosiologi berkaitan dengan struktur sosial, dari AT, sudut pandang itu adalah tindakan dalam hubungan sosial yang akan perhatian pusat. Yang ke B, nilai. 1. Masalah nilai. Di sini menjelaskan bahwa menurut Eistor,
pilihan yang rasional penjelasan tentang tindakan manusia harus memenuhi banyak persyaratan. Tindakan adalah cara terbaik bagi agen untuk memuaskan keinginannya, mengingat keyakinannya. Keyakinan adalah yang terbaik yang bisa dia bentuk, mengingat buktinya. Jumlah bukti yang dikumpulkan itu sendiri optimal, karena semua aktor memiliki satu sistem nilai yang berlaku setiap saat dan tempat. Seperti yang diasumsikan oleh pendekatan ekonomi, maka sistem nilai akan memiliki sejumlah besar elemen. Hanya beberapa dari yang berlaku dalam situasi pilihan tertentu. Seleksi dari yang lebih besar himpunan disebut oleh Esther sebagai proses penyaringan tahun 1979 dan hasilnya adalah set yang layak dari alternatif tahun 1986. Untuk bertindak secara rasional, maka lapis berarti memilih elemen berperingkat tertinggi dalam mengatur kelayakan. Yang kedua, masalah konten. Di sini menjelaskan bahwa ada perbedaan berdasar dalam sumber nilai dalam pendekatan ekonomi dan dalam AT. Sedangkan AT menyimpulkan nilai dari struktur. Mengikuti Esther, pilihan rasional mengasumsikan bahwa utilitas diberikan dalam aktor difilter sedemikian rupa sehingga subset dipilih sehingga layak. Artinya, subset yang difilter hanya terdiri dari keperluan. Pandangan ini dapat sepenuhnya memadai hanya jika semua pilihan dalam dunia adalah parametrik. Pada bagian ini menunjukkan bagaimanapun bahwa pendekatan ekonomi telah menarik isi nilai terlalu sempit. Cukup mandiri dari mana nilai berasal. Ketika keputusan bersifat strategis, yang layak dapat mencakup tindakan hanya utilitas, tapi juga strategis dan struktural. 3. Masalah ruang lingkup. Di sini menjelaskan bahwa mungkin yang paling mencolok adalah ketidakterapannya pada ekonomi prakapitalis. Bahkan pertimbangan singkat masyarakat kuno seperti Roma dari Republik akhir dan Kekaisaran awal menunjukkan bahwa itu tidak pantas untuk memperlakukan nilai-nilai aktor secara sebagai utilitas yang teratur. Dulu, bukan dunia yang memiliki utilitas dalam pengertian modern, dan asumsi utilitas yang dipesan untuk aktor kuno tidak membantu tetapi hanya blok pemahaman. Dunia kuno adalah dunia yang asing bagi konsep modern ekonomi, termasuk istilah yang biasanya digunakan dalam pendekatan pilihan rasional. Misalnya, orang dahulu tidak memiliki istilah untuk ekonomi. Tentu saja istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Tetapi bagi orang Yunani dan kemudian bagi orang Romawi, itu referensi adalah untuk rumah tangga, bukan untuk berbagai pasar. Faktanya, tidak ada istilah untuk ekonomi sampai diciptakan oleh Prancis ekonomi politis sekitar tahun 1750. Yang ketiga, masalah struktur. Di sini menjelaskan bahwa dalam menguraikan pendekatan ekonomi untuk pilihan rasional, Baker tidak menegaskan bahwa semua struktur sosial sebenarnya adalah pasar. Sebaliknya, ia pertama kali menjelaskan bahwa pendekatan ekonomi mengasumsikan keberadaan pasar yang dengan berbagai tingkat koordinasi efisiensi. Dia kemudian melanjutkan dengan menegaskan bahwa instrumen pasar ini berkinerja paling baik jika tidak semua dari fungsi yang ditugaskan untuk struktur dalam sosiologi teori. Dengan kata lain, struktur sosial meskipun tidak sebenarnya pasar diperlakukan seolah-olah mereka adalah pasar. Pembelaan yang jelas dari posisi Baker adalah bahwa konsep struktur telah lama begitu kosong dalam sosiologi sehingga
pengobatannya dari semua struktur karena pasar harus menyelesaikan sedikit yang harus dilakukan lebih baik. Baiklah teman-teman, itulah hasil materi yang saya bawa pada hari ini. Semoga materi yang saya bahas pada hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.